Oke, kali ini gue mau bahas satu headlamp yang menurut gue unik banget, yaitu Nikron H40. Jadi packagingnya itu seperti ini ya, jadi ini udah gue buka gitu, karena emang udah gue pakai. Karena gue nggak mungkin nih nge-review headlamp yang belum pernah gue pakai. Jadi ini headlamp terakhir gue pakai itu, kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu lah, ya. Cukup lama lah ya. Dan ini gue pengen uh, kasih pengalaman gue lah ya pakai headlamp ini. Ini alasan gue pilih Nikron H40 itu karena modelnya yang unik gitu. Modelnya tuh vintage klasik, kayak mainan gitu, kayak headlamp zaman dulu gitu. Warnanya orange lah kan, terang. Dan headlamp ini tuh kalau untuk kalian yang cari fitur-fitur yang bagus, yang banyak, ini tuh bukan pilihannya. Karena headlamp Nikron H40 ini hanya punya 2 mode, yaitu mode high sama mode low gitu. Nah, salah satu lagi kenapa gue pilih Nikron H40 itu karena dia memiliki lumens yang cukup besar, 200 lumens. 200 lumen dengan running time 4 jam itu menurut gue cukup puas sih gue. Cukup besar ya. Dan Nikron H40 ini memiliki mode low yang lumayan lah, 45 lumens dengan running time-nya itu 18 jam. Ya cukup lama, 18 jam ya. 45 lumens juga masih bisa lah dibawa jalan keluar. Untuk lo buang air kecil atau buang air besar tuh masih bisa 45 lumens. Bahkan untuk naik, untuk sama juga masih bisa gitu. Cuman ya lo nggak bisa pakai speed yang terlalu cepat gitu, karena pencahayaannya juga nggak terlalu melebar dan nggak terlalu terang gitu. Takutnya membahayakan. Tapi untuk jalan santai sih masih bisa lah. Karena gue pernah juga kok pakai headlamp yang lebih rendah lumensnya tuh bisa kok. Nah, dan headlamp ini dia memiliki bahan material itu ABS plus polikarbonat. Jadi headlamp ini termasuk ringan ya. Karena dengan material yang seperti itu, dia hanya memiliki berat 125 gram. Gitu. Lalu dia juga sudah memiliki IP rating yang gak main-main. Gitu. Dia punya IP rating IP65. Di mana IP65 itu bisa melindungi headlamp ini dari intensitas hujan yang sedang. Tapi kalau untuk lebat ya masih 50-50 lah ya. Dan dia belum bisa dicemplungin juga. Kalau terjatuh, tercebur ya, dia belum bisa mengcover itu karena IP ratingnya masih di angka 5. Kalau sudah di angka 8, dia udah aman tuh kalau untuk masuk ke dalam air gitu. Lalu yang gue suka lagi dari headlamp ini adalah nih, dia tuh nggak memiliki tombol. Headlamp ini nggak ada tombolnya gitu. Jadi untuk nyalain headlamp ini kita bisa switch di samping sini. Ya modelnya kayak headlamp Sunray lah, yang di samping. Cuma kan Sunray itu beda ya. Dia bisa ngatur pencahayaannya itu mau flat atau fokus. Tapi ini tombol nyala doang gitu. Jadi dua mode itu yang high sama low itu bisa diatur di sini gitu. Kalau high ya kita majuin, kalau mau low kita mundurin lagi, matiin dulu baru nyalain lagi, itu low. Ini mungkin terlalu redup ya, karena ini baterainya emang udah gue pakai sebelumnya. Jadi ini baterai yang 2 minggu lalu gue pakai masih ada, gue pakai lagi. Belum sempat beli baterai baru ya, karena kan ya gue hanya untuk pencahayaannya udah, keterangannya udah ada lah 200 lumen gitu. Jadi lu bisa bayangin lah 200 lumen seterang apa gitu. Gitu. Jadi kalau untuk pendaki baru sih saran gue mungkin ini bukan pilihan yang tepat gitu, karena dia nggak memiliki fitur SOS gitu. Takutnya kenapa-napa, amit-amit ya kan, terjadi sesuatu pada kalian yang masih baru mendaki, kalian sulit tuh untuk meminta pertolongan pakai yang biasanya di headlamp tuh ada tombol, ada fitur SOS. Tapi kalau di sini nggak ada. LED-nya itu cuma satu warna, putih aja. Dan itu hanya bisa high sama low aja, gitu. Jadi untuk pencahayaannya
atau untuk fiturnya kita nggak bisa berharap lebih ya. Tapi untuk keterangan cahayanya cukup oke lah, karena dia bisa bertahan 4 jam tuh oke lah, ya kan. Gue summit jam 2 itu sampai puncak tuh masih awet nih baterai gitu, 4 jam ya kan. Jadi ya udah sampai jam 6 udah terang loh, nggak perlu headlamp lagi. Jadi kalau gue bilang cukup. Dan tapi satu hal, gue kalau mendaki tuh nggak pernah bawa satu headlamp aja, gue pasti bawa 2 headlamp. Dan Nikon H40 ini termasuk headlamp cadangan gue. Headlamp jagoan gue ada lagi, nanti deh gue kasih tahu headlamp jagoan gue gitu kan. Itu fiturnya gokil sih, dia punya kualitas yang bagus tapi harganya tuh terjangkau gitu. Oke, next video bakal gue bahas di headlamp jagoan gue. Lo pasti bakal suka dengan headlamp itu, karena gue pun kaget gitu dengan harga segitu kok dia bisa memiliki fitur yang kaya banget gitu, dan pencahayaannya juga luar biasa terang dan oke banget sih. Minusnya, untuk minusnya tuh gue kurang suka di bahan material di tutup baterainya nih. Ini terlihat ringan, terlalu tipis sih menurut gue ya. Gitu. Dan kalau misalkan kita tutup nih baterainya nih, ditutup baterainya, itu tuh nggak rapi tuh, nggak rata. Yang ini renggang, yang ini rapat tuh. Yang ininya renggang. Jadi nggak sama, itu sih minusnya menurut gue. Dan yang kedua, misalkan ada, bang ini kok nggak ada indikator baterai ya? Jangan berharap indikator baterai, gitu kan? Headlamp ini tombolnya aja nggak ada gitu, apalagi indikator baterainya tuh pasti nggak ada. Karena kan dia pakai baterai A3 ya, pakai baterai A3 yang jumlahnya 3. Jadi kalau misalkan dia mau mati itu kan udah kelihatan lah tanda-tanda keredupannya kan udah kelihatan gitu. Pasti ada intensitas cahaya yang menurun. Jadi untuk indikator baterai ya nggak perlu lah, gitu. Itu aja sih menurut gue ya. Menurut gue sih minusnya itu gitu, karena memang gue ketika beli headlamp ini ekspektasi gue tuh nggak besar gitu. Gue hanya suka modelnya aja sama dia punya lumens yang oke gitu, 200 lumen. Itu aja sih. Jadi kalau untuk fitur gue nggak ngeliat di situ. Jadi menurut gue oke. Tapi kalau untuk kalian yang nyari headlamp dengan fitur yang banyak, ya ini bukan pilihan yang tepat gitu. Tapi kalau nyari yang simple, ringan, dan modelnya unik, ya ini pilihan yang tepat sih. Tinggal di switch aja kayak headlamp zaman dulu gitu. Oke, dan kalau misalkan ini satu hal lagi ya, kalau gua nih pakai headlamp ini kalau untuk naik gunung ya nggak perlu pakai helm seperti gunung-gunung Raung gitu, masih di gunung-gunung biasa. Ini yang headband ini gue lepas nih, jadi gue hanya pakai headband satu aja gitu, karena ini kan untuk pakai helm ya, jadi perlu helmet clip gitu. Itu aja sih. Oke, jadi kalau ada yang kurang-kurang dari penjelasan gue bisa tambahin di kolom komentar ya, atau kalau mau review untuk perlengkapan outdoor atau apapun, jangan apapun sih, susah belinya. Oke, kalau mau review perlengkapan outdoor gue bisa review apapun itu ya, entah dari carrier, trekking pole, atau sarung tangan, atau lampu tenda, ya pokoknya perlengkapan hiking lah ya.